ketemu lagi dengan channel Gria Rio. Dan hari ini aku lagi happy banget teman-teman, karena kemarin 2 hari yang lalu itu aku baru dapet beberapa potongan tanaman-tanaman dari temen ya. Dan setelah 2 hari aku tanam, waktu itu karena ngasihnya pas sore menjelang maghrib gitu ya, jadi nggak sempet buat videonya pas lagi nanam-nanam. Dan sekarang aku mau liatin ke temen-temen perkembangannya setelah 2 hari kemudian ya. Kalau teman-teman penasaran pengen tahu apa aja sih tanaman yang aku tanam dan perkembangannya seperti apa, ikuti terus video ini ya. Jadi tanaman pertama yang aku punya dan baru dikasih temen ini, tada! Teman-teman tahu apa ini? Tanaman apa? Iya, Syngonium ya, Syngonium yang pink splash ya kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu ID-nya. Kalau teman-teman tahu ID-nya boleh banget ya, silahkan kasih tahu di kolom komen. Nah seperti ini. Ini udah 2 hari ya teman-teman, dan kondisinya langsung sehat, seger buger kayak gini. Dan aku pakai media tanam sekam fermentasi, aku campur dengan serabut kelapa ya teman-teman. Ini aku bawahnya itu aku tatakin pakai tatakan, dan aku rendam dengan vitamin B1, terus dikasih air sumur ya teman-teman. Dan ini setelah 2 hari, lihat ya kondisinya sehat banget teman-teman, dan seger ya, nggak pakai layu-layu. Padahal ini potongan dan tanpa akar sama sekali ya. Ini semuanya batang, dan aku potong-potong per ruas gitu, 1 ruas 1 nud ya. Dan aku berharap ini bisa nanti jadi rimbun dan seger, jadi tanaman-tanaman baru ya teman-teman. Doakan ya. Tapi aku udah happy banget sih, ini seger ya, pasti jadi sih, aku optimis kalau yang ini, karena ini langsung seger. Pernah aku waktu itu propagasi tapi gagal ya teman-teman, gara-gara aku belum tahu caranya. Jadi waktu itu aku main potong-potong aja dan kemudian tanam di sembarangan media tanam, dan akhirnya layu, mengering, dan gagal ya teman-teman. Dan ini aku nyoba lagi, aku dapat potekan ini dari temen aku, walaupun tanpa akar, udah akarnya tuh udah nggak ada sama sekali, cuman batang dan daun. Tapi ternyata dengan cara seperti ini dia bisa survive ya, bisa sehat seger kayak gini teman-teman. Dan tanaman selanjutnya yang aku dapat yang mana ya, soalnya ada banyak teman-teman, ada banyak. Nanti aku liatin ke teman-teman ya di akhir video berapa banyak yang dikasih temen aku. Potekan-potekannya itu udah lumayan banyak, dan aku mau memperlihatkan ke teman-teman yang ini. Tada! Aglonema ya, aglonema yang apa ini, lipstick ya, lipstick yang merah. Ini punya temanku tuh, jadi 1 pot gede gitu, dan kondisinya udah nggak terurus, nggak terawat, dan dia bingung mau diapain, akhirnya dipotong-potongin. Dan ini lagi-lagi pucukan ya, tanpa akar gitu, dan dikasih ke aku tuh bener-bener gundul tanpa akar. Aku sempet bingung gimana mau nanamnya ya, takut mati gitu. Dan ternyata aku coba dengan cara seperti ini. Jadi sama ya, media tanamnya kayak tadi, Syngonium tadi, pakai sekam fermentasi, dan aku rendam di larutan vitamin B1 yang aku campur dengan air sumur ya teman-teman. Dan ini setelah 2 hari, nggak pakai layu-layu, nggak pakai lemes-lemes, daunnya bisa langsung seger kayak gini ya teman-teman. Dan ini sampai sekarang juga aku masih rendam. Semoga aja bisa cepet numbuh akar dan bertunas banyak ya teman-teman. Jadi walaupun ini aglonema harganya ekonomis, tapi
aku nggak pernah mengkasta-kastakan tanaman sih ya teman-teman. Walaupun harganya murah ataupun harganya yang mahal, tetap aku rawat dengan sepenuh hati ya. Dan semuanya tuh tetap aku rawat dan aku jaga, aku pelihara ya teman-teman. Karena tanaman apapun kalau kita jaga dan kita rawat sepenuh hati, hasilnya juga pasti bagus ya. Dan aku belajar supaya memperlakukan semua tanaman, mau yang murah, mau yang mahal, semuanya aku perlakukan dengan sama ya, dengan sepenuh hati supaya hasilnya juga bagus ya teman-teman. Dan tanaman ketiga ini teman-teman, tada ya, aglonema juga ya. Kalau nggak salah sih aglonema, aku nggak tahu ID-nya dan temanku juga nggak tahu ID-nya teman-teman. Kalau teman-teman tahu boleh banget ya, silahkan komen. Apalagi suhu-suhu tanaman yang pada hafal ID tanaman ya. Kalau aku kurang begitu bisa menghafal, maklum udah tua ya teman-teman. Alasan aja ya. Tapi aku memang kurang suka ngafalin ID tanaman, kecuali yang sering banget aku denger ya, jadi hafal gitu. Tapi kalau yang jarang-jarang aku denger itu biasanya suka nggak terlalu tahu detailnya ya. Kalau aku kasih tahu juga takut salah juga, nanti ada yang komplain ya kalau kasih ID salah. Makanya daripada aku sok tahu, mendingan aku bilang bener-bener nggak tahu ya ID-nya apa. Jadi kalau teman-teman mau ngasih tahu, boleh silakan di kolom komen ya, ini ID-nya apa teman-teman, bisa dibantu. Aku nggak tahu ya. Jadi aku tuh cuman suka nanam-nanam aja, segala macam jenis tanaman itu aku suka nanamnya. Tapi untuk ngafalin ID tanamannya aku nggak hafal teman-teman. Tanaman yang lainnya yang aku dapat juga seperti ini teman-teman, tara, aglonema juga ya. Tuh, seger-seger ya teman-teman. Ini lagi-lagi tanpa akar ya. Dan aku coba-coba aja sih. Kemarin kan aku sempet lihat suhu-suhu aglonema, cara nanam aglonema tanpa akar, gimana caranya. Awalnya aku agak pesimis ya, gimana bisa nggak ya kalau tanpa akar gitu. Dan ternyata aku coba dengan cara yang para suhu-suhu itu lakukan, dan ternyata lumayan berhasil ya. Ini daunnya kuning dari sananya ya teman-teman. Aku belum sempat motong dan kayaknya agak sayang mau motongnya, tapi nanti juga aku potongin ya, biar ngurangin penguapan juga dan bisa nutrisinya keserap ke daun-daun barunya ini ya. Ini ada daun barunya, warnanya cantik ya teman-teman. Tuh seperti ini, tuh seger ya. Ini udah 2 hari aku tanam teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Belum numbuh akar sama sekali ya, karena memang ini potongan tanpa akar, cuman pucuk aja. Tapi lumayan dia nggak terlalu stres ya, daunnya juga tetap seger, nggak layu-layu, nggak meletoy gitu. Kayaknya metode ini cukup lumayan sukses ya teman-teman buat aglonema dan syngonium. Jadi aku nanti mau praktekkan ke tanaman yang lain kalau pas aku propagasi. Siapa tahu bisa sukses juga ya. Dan tanaman selanjutnya yang aku dapat ini teman-teman, tada, ini jenis Hoya, tanaman Hoya Krohiana ya, Hoya Krohiana apa Lacunosa Krohiana kayaknya ya teman-teman. Lagi-lagi aku nggak hafal ID. Mohon dimaklumin ya teman-teman, aku nggak hafal ID. Tapi ini termasuk jenis Hoya berdaun kecil ya. Ini bunganya wangi banget, warna putih, dan dia bisa merambat, bisa juga dikasih turus gitu. Tapi ini seperti ini ya. Aku pakai media tanam serabut kelapa dan dicampur dengan sekam fermentasi ya teman-teman. Kayaknya 2 media tanam ini bener-bener lagi jadi media tanam andalan aku. Kemarin sempet aku nyoba-nyoba pakai media tanam humus daun bambu ya, dan lumayan bagus juga hasilnya. Cuman nyari daun bambu itu di sini susah ya teman-teman, dan kalau beli kayaknya nambah pengeluaran lagi ya. Jadi
aku lagi nyoba-nyoba media tanam yang ada aja deh di sini. Kira-kira media tanam apa aja yang mudah didapat, dan ini serabut kelapa dan sekam kulit padi gitu ya. Kulit padi itu di sini melimpah, dan aku bisa dapat secara gratis karena tinggal minta ke tukang sayur atau ke penggilingan padi. Jadi mengurangi pengeluaran ya teman-teman, dan ini lumayan sukses juga, lumayan berhasil juga ya. Cuman kalau untuk sekam padinya harus difermentasi dulu ya, karena kalau sekam mentah langsung digunakan buat nanam gitu suka numbuh padi-padinya gitu teman-teman. Tanaman padi itu suka pada numbuh gitu, jadi malah jadi nambahin kerjaan. Udah gitu juga sering jamuran juga ya. Jadi aku fermentasi dulu beberapa bulan ya, dan kalau udah lapuk udah jadi baru aku gunakan buat nanam seperti ini ya teman-teman. Ini Hoya, semoga aja bisa hidup. Memang dia kalau lagi baru ditanam gini agak lama ya. Tanaman Hoya itu termasuk tanaman yang lumayan lama banget pertumbuhannya teman-teman. Tapi kalau dia udah sekali numbuh langsung cepet gitu, keluar sulur-sulurnya tuh cepet banget. Tapi kalau pas lagi habis dipropagasi gini biasanya dia ngeluarin akarnya tuh agak lama. Dia beradaptasinya agak lumayan lama ya teman-teman. Tapi selagi batangnya itu dipotek dan masih keluar getah, dia berarti kondisinya masih bagus ya. Dan biarkan aja media tanamnya dijaga, jangan terlalu becek dan juga jangan terlalu kering. Cukup seperti ini, agak lembab gitu ya teman-teman. Itu pengalaman aku ya. Kalau teman-teman punya pengalaman lain cara propagasi tanaman Hoya, boleh sharing silahkan di kolom komen ya, supaya kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya teman-teman, saling support sesama penghobi tanaman hias. Dan sampai di sini aja ya teman-teman. Aku kasih tahu beberapa potekan tanaman yang aku dapat secara gratis dari teman-temanku. Terima kasih banyak loh yang udah pada nyimak video ini. Silahkan like, subscribe ya bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video Griario yang lainnya. Bye bye.